Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad bin Umar An-Nawawi Al-Bantani Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Hadirin hadirat, mari kita awali dengan membaca doa agar kita husnul khotimah yang ada di dalam kitabnya Syekh Nawawi Banten. Ini doa dianjurkan dibaca ya, kalau yang sudah hafal atau belum hafal minimal satu dari redaksi doa ini menunggu adzan iqamah subuh. Jadi begitu adzan subuh qobliyah sambil menunggu iqamah kita dianjurkan membaca doa ini. Ya enggak apa-apa, kita baca sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma akrim hadhil ummah al-Muhammadiyata bijamili awaidika fid darain ikraman liman ja'altaha min ummatihi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, muliakan umat Nabi Muhammad ini dengan belas kasih sayang-Mu yang indah di dunia dan akhirat, sebagaimana Engkau memuliakan orang yang Engkau jadikan masuk golongan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir li ummati Sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma ajbur ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma afi ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma hafaz ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad rahmatan amatan ya rabbal alamin. Allahumma ighfir li ummati Sayyidina Muhammad maghfiratan amatan ya rabbal alamin. Allahumma farij an ummati Sayyidina Muhammad farajan ajilan ya rabbal alamin. Ya Rabbi kulli syai' bi qudratika ala kulli syai' ighfirli kulli syai' wa la tas'alni an kulli syai' wa la tuhasibni fi kulli syai' wa a'tini kulli syai' ya arhamar rahim. Kalau belum hafal yang panjang-panjang minimal Allahumma ighfir ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad. Baik, alhamdulillah kita bertemu lagi di catatan berbeda di ujungnya, yaitu tahun 2024. Ya, alhamdulillah.
Kita lanjutkan ya, kita baca dua-duanya biar kita komplit, yaitu kitab Riyadhus Shalihin dan kitab At-Tadhkib atau Takrib Dalil. Terakhir masih ingat kita sudah ngomongin bab tawakal ya. Ada yang masih ingat tawakal itu artinya apa? Yang ingat boleh pulang duluan. Tawakal itu identik dengan mewakilkan sesuatu. Tawakal yang utama, yang wajib hukumnya itu tawakal kepada Allah. Maka ada istilah wali kota. Maksudnya apa? Ya, seluruh kota itu diurus oleh seorang wali, yaitu wali kota. Maka kita dianjurkan setiap hari itu untuk tasdidut tawakal, memperbarui tawakal kita waktu keluar rumah. Di mana doa ke rumah? Doa keluar rumah? Bismillah, bismika Allahumma ya. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula. Nah, ini gambaran sederhana. Setiap kita keluar rumah itu langsung udah wakilkan seluruh urusan kita kepada Allah. Nggak tahu ada apa di luar, kan yang tahu Allah. Maka kita gantungkan seluruh urusan kita kepada Allah. Maka Rasulullah menganjurkan, menjanjikan siapa yang keluar rumah membaca Bismillahi tawakkalna 'ala Allah la haula wala quwata illa billah, dijamin 3 hal. 1, diberi petunjuk. Kalau kondangan ketemu janurnya. Bapak pernah nggak kondangan jauh-jauh dari sini ke Bintaro, janurnya nggak ketemu? Pernah nggak? Saya pernah itu. Udah lapar banget, namanya kondangan kan husnudon ya. Dari rumah itu nggak sarapan gitu ya, demi nanti kalau makan, nggak ketemu janurnya, udah lapar banget. Akhirnya kan ke warungnya udah nggak tahan. Begitu selesai ke warung, itu janurnya kan jadi nggak. 1, 2, dicukupi. Mau beli bensin, pom bensinnya ketemu, duitnya habis, nyari ATM ketemu, pengen beli minum ketemu. Kalau nggak dicukupi oleh Allah, duitnya segebok di mana? Di saku, nggak ketemu itu. Lapar itu harinya ketemu apa Pak? Pop mie aja nggak ada airnya ya kan? Kayak anak sekolahan kita makan pop mie dengan bumbunya saja. Yang ketiga, dilindungi. Sekarang itu lagi di lampu merah, kita baik-baik, motor ngebut dari belakang, nggak apa-apa. Nah, kalau nggak dimakan, Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Imam Ghazali membagi atau membedakan tawakal itu menjadi 3. Jadi, tolong diingat-ingat. Tawakal pertama selayaknya seorang anak bayi yang dikit-dikit mamanya, minum mama, ganti popok mama. Itu ya, gambaran tawakal itu seperti itu. Tawakal pertama seperti bayi yang tidak diingat kecuali ibunya. Yang kedua, seperti dokter, seperti pasien di depan dokter. Ya, kira-kira kalau disuruh dokter ngelawan atau enggak? Minimal di depan dokter itu, Bapak nggak boleh ini, makanannya ini, obat ini. Nah, begitu. Padahal kita nggak tahu ilmunya, yang tahu ilmunya dokternya. Ya. Sebenarnya dokter itu pinter banget apa enggak? Maaf nih guyon, nggak terlalu juga. Karena waktu kita datang ke situ ditanya gimana? Bapak sakit? Ya, ya. Atau kita konsultasi sama dokter ditanya begitu apa? Kalau yang udah kenal, kalau gua tahu sakit gua nggak kesini, ya kan? Orang kita kesini mau nanya sakit saya apa? Ya. Maaf ya para dokter gitu. Oke. Jadi tawakal itu seperti anak kecil yang dikit-dikit ibunya, makan ibunya ganti-ganti kan gitu. Itu level pertama. Level kedua sudah lebih meningkat lagi. Karena kita yakin bahwa ya Allah itu Maha tahu segalanya. Sebagaimana kalau kita datang ke dokter, yang bisa mengobati sakit kita itu dokter. Yang tertinggi, tawakal itu seperti mayat di depan orang yang hidup. Terserah
Udah mandiin pagi, dimandiin sore, mau pakai air apa saja yang buat mandiin, air timun, air kapur barus, ada nggak mayat protes Pak? Ini airnya kedinginan nih, nggak ada. Ya di depan Allah itu harusnya begitu, dikasih hujan begini alhamdulillah. Ya. Dikasih panas, tawakal yang sejatinya identik dengan ridho. Kalau lagi hujan begini jangan bayangin musim kemarau, udah tahu begini. Coba ya ada matahari, jangan bayangin ada matahari karena begini. Ya. Baik. Sekarang kita lanjutkan di bab yang ada di kitab Riyadhus Shalihin ini adalah berikutnya setelah bicara tawakal, babnya mengatakan yaitu yakin dan tawakal sudah, yaitu istiqomah atau teguh pendirian ya. Ada berapa ini? Ada 2 ayat Al-Quran dan 2 hadis dalam bab ini. Imam Nawawi menerangkan kepada kita. Mari kita baca bersama-sama biar dapat pahala sekaligus athar bersama-sama. Bukan hanya telinganya tapi mulutnya sama-sama dapat pahala. Kita baca, saya duluan, Bapak Ibu mengikuti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala wastaqim kama umirta. Ini surat Asy-Syu'ara atau Asyura, surat Asyura ayat ke-15. Wastaqim dan istiqomahlah kalian kama umirta sebagaimana diperintahkan kepadamu. Jadi yang paling mahal di kehidupan modern atau kehidupan zaman akhir ini istiqomah. Karena kita rata-rata lawannya istiqomah apa Pak? Yang bisa jawab boleh pulang dulu lah ya. Bahasa kampungnya apa? Anget-anget tai aja. Kalau lagi musimnya tikiran, lagi musimnya ya contoh sederhana ya segitu. Orang itu yang namanya istiqomah, mau punya utang, nggak punya utang, sholat duha itu namanya istiqomah. Tapi kalau duhanya hanya kalau jatuh tempo atau punya utang, belum istiqomah. Tahajud itu mau sehat, mau sakit tahajud terus. Ada orang kalau lagi nggak sehat atau nggak punya duit tahajud, begitu sehat lanjut tidurnya lanjut maksudnya ya. Jadi seperti itu. Dzikir ba'da sholat, mohon maaf kalau baru ditinggal meninggal bapaknya, orang tuanya, keluarganya, habis sholat wiridan astagfirullahaladzim. Begitu hatinya sudah biasa lagi, Allahumma lantas jalan, itu namanya nggak istiqomah. Kalau lagi mau punya hajat, lagi bangun, lagi keluarganya sakit, ada kotak infak itu diburu, ya dicari, di mana kotak infak? Mau ngisi kotak infak, bertawasul. Begitu nggak ada hajat, lewat kotak infak 4 biji itu seolah-olah nggak ada, bus. Jadi yang namanya istiqomah itu identik dengan kontinu. Ayat kedua surat Fussilat ayat 30, 31, 32. Kita baca bersama-sama. Wa qala ta'ala innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan Allah berfirman lagi, innal ladzina, sesungguhnya orang-orang, qalu yang mengatakan ya orang-orang itu, Rabbuna Allah, Tuhanku adalah Allah. Berarti bersahadat. Sumastaqamu, kemudian dia istiqomah, konsisten, teguh pendiriannya dengan syahadatnya itu.
tatanazzalu alaihimul malaikatu, maka Allah akan menurunkan malaikat kepada orang yang konsisten dengan syahadatnya. Itu apa? Malaikat itu akan membantu, kemudian mengatakan, membisikkan ke dalam hati orang itu, Allah takut, jangan takut, wala tahzanu, jangan sedih, wa absiru, dan beri kabar gembira kepada mereka, bil jannatil lati, dengan surga alati yang kuntum, kalian semua ya tu'adun, dijanjikan. Jadi menghadapi kehidupan hari ini itu rumus utamanya biar tidak stres, istiqomah. Kalau kita istiqomah, yang membantu kita bukan hanya makhluk yang kelihatan, tapi yang tidak kelihatan, diturunkan malaikat. Jangan takut, jangan sedih, jangan takut, jangan sedih. Mau pemilu begini, biasanya begini. Kalau orang istiqomah nggak usah mikir, nanti rusuh ini itu. Termasuk mari kita ikut para ulama. Jangan menggantungkan kemaslahatan sebuah bangsa hanya tergantung satu atau dua orang. Milih-milih saja, tapi nggak usah ngancem. Kalau nggak milih nomor ini, hati-hati loh. Indonesia kayak Ethiopia nanti dijual ke sini ke situ, nggak bisa. Udah. Indonesia itu ada 300 berapa penduduknya? 300 jutaan kurang lebih. Nggak mungkin beres hanya dengan 2 orang, presiden dan wakil. Mau presidennya bagus, sundul langit, orang baik, kalau rakyatnya nggak benar, nggak bisa apa-apa. Kita semuanya berperan. Oke lah, ya, jangan sampai kemudian begitu, seolah-olah kalau nggak milih nomor ini Indonesia nggak benar, nggak begitu. Udah milih-milih, ikhtiar dalam rangka mencari pemimpin yang terbaik. Tapi jangan dihubung-hubungkan dengan tauhidnya. Kalau milih ini pasti baik, enggak. Qur'annya mengatakan wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi sebuah peristiwa itu baik menurut kamu, tapi menurut Allah tidak baik. Yang menjadi atau terjadi itulah yang terbaik menurut Allah. Enggak cocok berarti sabar. Kalau cocok syukur. Ya. Mau beli bakso, duitnya ada, sampai ke tempat bakso, baksonya habis. Itu ketentuan Allah atau ketentuan kita? Ketentuan Allah. Sampai situ dongkol atau marah? Ya ridho, enggak ridho juga baksonya. Sama, seluruh persoalan itu seperti itu. Nggak apa-apa mendukung, cocok dengan salah satu paslon, nggak apa-apa. Tapi jangan mengatakan kalau memilih ini Indonesia makmur, kalau nggak milih ini bahaya. Itu kalau kata Kiai yang hari ini ya lumayan bukan didengar oleh Indonesia. Salah satunya namanya Gus Baha, hati-hati dengan tauhid. Oke, jadi kalau ingin tidak stres gimana? Punya amalan istiqomah. Saya masih diingat-ingat oleh guru kami, siapa? Ya, kalau hidup di Jakarta hanya untuk 2 orang. 1, orang beriman. 2, orang gila katanya gitu. Kalau setengah-setengah stres. Taat kepada Allah, ada malaikat yang membantu, tenang. Atau nggak usah ingat hukum Allah, maka tenang. Nggak mungkin kan kita pilih jadi orang gila. Kita lanjutkan ayat berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayo. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah walakum fiha ma tastahi anfusukum walakum fiha
ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Sederhana ya, teguh pendirian itu apa? Setiap Jumat infak Jumat. Berarti sebulan 4 kali istiqomah ngisi infak Jumat. Kalau yang lebih luas kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dari jam ke jam, menit ke menit, detik ke detik, yang penting baik terus, itu istiqomah. Contoh begini, ada yang punya kebiasaan habis maghrib selalu baca Yasin, misalnya begitu kan, ini amalan sunnah. Dia lagi baca Yasin, Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin, baru 3 ayat. Tapi tetangganya minta tolong, misalnya, Pak, minta tolong Pak, saya mau masak, gasnya habis, saya nggak bisa masakin gas. Maka berhenti baca Yasin, pindah bantu orang lain masangin gas, itu tetap dianggap istiqomah. Karena apa? Tetap berbuat baik. Habis itu apa? Ya, habis selesai masangin gas sebelah gitu ya, kemudian tetangga sebelah lagi, Pak minta tolong, motor saya masih di luar, anak saya nggak ada, suami saya nggak ada, boleh nggak masukin ke garasi? Pokoknya pindah dari satu kebaikan yang lain, itu istiqomah. Meskipun tadi kalau bisa Yasinnya diterusin, ya. Jangan kemudian niat, mudah-mudahan gua baca Yasin 3 ayat, ada yang minta tolong biar saya nggak baca Yasin. Nah ini niat namanya, niat nunggu mengalihkan baca Yasin, gitu ya. Ya, ayat berikutnya, ayat ke-31 mengatakan orang yang istiqomah kemudian apa? Nahnu auliyaukum fil hayatid dunya. Kalau istiqomah kemudian yang menjadi walinya orang ini itu Allah di dunia dan akhirat. Maka kalimat jangan takut, jangan sedihnya bukan hanya di dunia. Nanti di kuburan gak usah takut kalau punya amalan istiqomah. Begitu malaikat mungkar nakir datang, yang bantu jawab bukan hanya kita. Makhluk buka, datang malaikat juga. Ngapain lu nanya-nanya? Orang ini dari dunia, Allah sudah mutus saya untuk nemenin orang ini. Ya, kamu nggak lihat orang ini sholat 5 waktu, pasti udah tahu Tuhan dia Allah. Ya. Termasuk untuk urusan kuburan, kita harus istiqomah membaca apa? Yang pendek tapi dahsyat, surat Al-Mulk. Juz 29 surat pertama, Tabarakalladzi biyadihil mulku, sampai dengan selesai. Ini polis asuransi untuk selamat di kuburan. Kalau kata kiai-kiai kampung, ya malaikat-malaikat yang menjaga surat Al-Mulk ini nanti kalau ada pertanyaan mungkar dan nakir yang ngadepin gitu. Kamu pakai nanya aja, orang ini tiap malam udah baca gua gitu loh. Kamu berani nyiksa ya gua yang ada di dalam orang ini gitu ya. Kemudian walakum fiha ma tashtahi anfusakum walakum fiha ma tad'un. Kemudian nuzulan min ghafurir rahim. Ada termasuk salah satunya polis agar kita mati langsung masuk surga. Maksudnya apa? Jaminan kita masuk surga itu salah satunya amalan yang sederhana. Yang tahu umroh gratis apa? Setiap ba'da sholat selalu membaca ayat kursi. Rasulullah bersabda, siapa yang mendawamkan membaca ayat kursi, ya, setiap ba'da sholat, maka tidak ada yang bisa menghalangi dia masuk surga kecuali kematian. Maksudnya apa Pak? Bapak selalu baca ya setiap ba'da sholat ayat kursi. Nah, pertanyaan saya, kenapa Bapak belum masuk surga? Nah, mati ditunggu surga, polisnya baca ayat kursi. Maka jangan malas-malas. Ya termasuk tadi kurang dibaca, ya mendingan dibaca. Baca ayat kursi itu gak sampai 2 menit. Bahkan seluruh wiridan kita pernah hitung di sini kan,
wiridan ba'da sholat mulai astagfirullah, la ilaha illallah, Allahumma anta salam. Kemudian ayat kursi subhanallah 33 kali, tidak lebih dari 3 menit. Astagfirullah itu. Kita kadang-kadang melewatkan 3 menit itu. Kita lanjutkan ayat ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala ta'ala innal ladina qalu rabbuna Allahu summa istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Tadi ayat surat Fusilat 30, 31, 32. Berikutnya surat Al-Ahqaf ayat 13 dan 14. Allah berfirman, innalladzina sesungguhnya orang-orang qalu yang mengatakannya orang-orang itu, Rabbuna Allahu Tuhanku adalah Allah atau Tuhan mereka Allah, sumastaqamu kemudian istiqomah konsisten jaga omongan itu dengan amalan. Bahasa lainnya begitu ya, syahadat itu rukun iman, maka ya, wakil dari rukun iman, kemudian dibuktikan dengan dia sholat, dengan puasa. Jadi istiqomah itu identik dengan apa yang diucapkan itu kemudian ada bukti dalam perbuatannya ya. Fala khaufun maka tidak ada rasa takut atau kekhawatiran alaihim atas mereka, walahum yahzanun dan tidak ada merasa berduka, tidak takut, tidak sedih. Ulaika mereka itulah ashabul jannah penghuni surga, khalidina fiha yang kekal di dalamnya. Jazaa'an bima kanu ya'malun sebagai balasan terhadap orang yang telah sebagai balasan terhadap apa yang mereka kita kerjakan. Jadi di dunia keuntungan pertamanya tidak takut, tidak sedih. Ya, di surga, di akhirat ditunggu surga. Ketakutan yang paling takut itu sejatinya nanti waktu ditanya mungkar dan nakir, waktu di yaumul hisab. Wong kita bener aja kalau ditangkap polisi Pak Ketua deg-degan apa Pak? Ya lagi bawa mobilnya kita benar itu tanggal genap, mobil kita genap, tiba-tiba disetop polisi, deg-degan apa enggak Pak? Deg-degan. Apalagi salah, mobilnya salah plat, nggak bawa STNK. Itu kemarin viralnya ada di sub naik ke atas itu, ada yang pada lihat nggak? Saya nggak sengaja melihat ini maksudnya apa sih? Dia lagi nyetop atau gimana? Ceritanya nyetop terus mobilnya jalan gitu ya? Kayak film aja itu ada yang naik ke atas kap gitu ya. Kita lanjutkan ya. Sekarang hadis riwayat Muslim, ada 2 hadis riwayat Muslim yang melengkapi penjelasan tentang perlunya kita istiqomah. Ya, kita baca bersama-sama. An Abi Amrin wa qila Abi Amrota Subyana bin Abdillahi radhiyallahu an qala qultu ya Rasulullah kulli fil islami qaulan la as'alu anhu ahadan ghairaka qala qul amantu billahi summa istaqim rawahu Muslim. Ini hadis dari siapa? Abu Amr. Ada yang mengatakan Abi Amroh Sufyan bin Abdullah radhiyallahu an, ia berkata, saya bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, ajarkan kepada saya suatu ucapan yang mengandung kesempurnaan ajaran Islam, yang tidak
akan saya bisa tanyakan kepada selain engkau? Maka Rasulullah menjawab, katakanlah atau ucapkanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian teguhkanlah ya pendirian kamu itu. Jadi apa? Menjaga keislaman ini sekarang ya kita harus. Kadang-kadang di masjid Islam, di pasar Spanyol, ya apa Spanyol? Spanyol nyolong, naudzubillah min dzalik. Ya waktu Jumatan Islam, waktu jadi kontraktor, aspal diminum, besi, ukuran besi yang gede berapa? Dikecilin. Semen harusnya waktu ngaduk itu 4 sak, dibuat 3 sak, sisanya disapu. Nah itu maksudnya seperti ya, Islam itu harus konsisten dengan perkataan. Hadis yang kedua, an Abi, ayo, Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qaribu wa syaddidu wa'lamu annahu la yanjua ahadun minkum bi'amalihi. Qalu wala anta ya Rasulullah, qala wala ana illa ayyataghammadaniya Allahu birahmatin minhu wa fadlin. Rawahu Muslim. Dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah bersabda, biasakanlah kalian dalam mendekatkan diri kepada Allah dan berpegang teguhlah pada keyakinan kalian. Ketahuilah, tidak ada seorang pun di antara kalian yang selamat karena amal perbuatannya. Para sahabat bertanya, tidak juga engkau wahai Rasulullah? Rasulullah pun menjawab, tidak juga saya, kecuali Allah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada. Jadi tugas kita itu waktunya sholat, waktunya zakat. Tapi tidak boleh menggantungkan bahwa puasa, sholat, zakat ini yang menyelamatkan kita. Yang menyelamatkan kita apa? Rahmat. Termasuk mari kita bersyukur. Saya tidak bisa nggak cerita. Kemarin waktu saya umroh kedua, lagi sholat di belakang makom Ibrahim, ada pembimbing, nggak tahu dari Irak, nggak tahu dari mana, pokoknya negara Arab. Itu bimbing sholat 2 rakaat di belakang makom Ibrahim. Ya beberapa jamaahnya itu didikte. Berarti nggak bisa sholat itu. Allahu Akbar. Fatihahnya didikte. Ya kul ya ayyuhal kafirunya didikte, waktu ruku ya sambil nemenin. Maksudnya apa? Mari kita bersyukur loh, di Indonesia ini bukan orang Arab tapi rata-rata begitu mulai sholat itu ya enggak ada enggak yang di sini sholat didikte Pak? Enggak ada. Minimal iftitah apa, Fatihah apa. Ini rahmat Allah yang luar biasa. Sementara ada orang Yaman, orang Arab yang itu notabene orang berbahasa Arab, tapi tadi nggak apa. Rahmat Allah yang luar biasa, mari kita jaga loh, bersyukur luar biasa. Orang Turki umur 70 tahun ya, bisa baca Quran itu bisa dihitung. Karena sempat Turki dipimpin oleh Mustafa Kemal Atatürk itu dijauhkan, adzan aja diganti. Kita alhamdulillah dijajah Belanda 350 tahun ini itu tetap yang namanya sholat ya, orang nggak sholat aja rata-rata kalau waktu tahlilan itu pada bunyi kan, padahal nggak sholat loh, bunyi alhamdulillah ya, alhamdulillah. Baik, itu jadi kita sudah diingatkan oleh kitab ini, surat Asy-Syu'ara ayat 15. Apa yang diperintahkan oleh Allah yang pertama? Ya, tetap dalam pendirian syahadat.
Yang kedua, keuntungan kalau kita istiqomah itu apa? Allah menurunkan malaikat, yang malaikat itu membantu. Jangan takut, jangan sedih. Jadi kalau dalam kehidupan sehari-hari kita masih was-was, takut, ragu-ragu, secara rumus berarti kita belum punya imanan istiqomah. Gak usah banyak-banyak. Ya, seperti ada imam namanya Ibnu Hajar. Ibnu itu anak, Hajar itu batu. Kenapa disebut Imam Ibnu Hajar? Karena belum belajar bertahun-tahun, ada riwayat 4 tahun, ada riwayat 8 tahun, nggak pintar-pintar, sehingga pulang ke kampung. Begitu mau pulang, lagi hujan begini, dia ngelihat batu yang ketetesan. Loh, itu batu aja ketetesan bisa bolong, masa hati sama otak saya? Maka gitu. Kita lanjutkan ya, buku yang kedua, kitab yang kedua tentang fikih ya. Sudah suruh belum? Suruhnya jam masih ada 13 menit ya. Kita lanjutkan. Kemarin terakhir bahas apa, ingat nggak? Setahun yang lalu? Tayamum. Ya, tayamum, wudu dan mandi. Saya nanya ke regu ini apa, kaum musyrikin nih yang nyender-nyender ke tembok ya, bahasa Arabnya musyrik, masih ingat ya? Siapa yang nyender kepada selain Allah, bahasa Arabnya musyrik. Tapi bukan musyrik akidah. Ini Pak Ketua itu kalau nyender ke tembok namanya musyrik. Tapi musyrik itu bukan akidahnya. Rukun mandi ada berapa? Kalau Jumatan, sebelum Jumatan mandi. Kalau yang kumpul suami istri mandi. Rukun mandi apa? Rukun wudu. Rukun wudu 6. Niat, basuh muka, basuh tangan sampai sikut, usap kepala, basuh kaki tertib. Rukun mandi terus rukun mandi cuma 2, 1 niat, 2 mengalirkan air ke seluruh badan. Udah. Jadi mandi itu lebih simpel dari wudu. Kalau wudu harus digosok, mukanya digosok, tangannya digosok dengan air, kepalanya diusap, kakinya dibasuh atau digosok. Tapi kalau wudu cukup, mandi cukup, yang penting airnya lewat. Kalau punya bathtub, bathtubnya diisi. Saya berniat mandi, belum masuk sah. Kalau yang punya kolam renang, saya berniat mandi terus masuk ke dalam kolam renang. Nah, pertanyaan saya sekarang, wudu itu kan yang harus dibasuh 4 anggota badan. Bagaimana kalau wudu nyemplung ke kolam renang, sah apa enggak? Wah, Bapak punya kolam renang, pengen wudu dengan cepat, maka saya berniat wudu untuk menghilangkan hadas. Belum, itu masuk, sah apa enggak? Hah? Ayo, sah apa enggak? Kenapa enggak sah? Ya? Kata siapa? Orang itu kebasuh semuanya dalam waktu bersamaan. Gimana Ustaz Malah sah apa enggak? Nyemplung ke kolam renang niat wudu. Wong ini dia jadi waktu dia renang itu masuk ke kolam renang mukanya nusuk gitu. Sah apa enggak? Saya pernah ngobrol sama guru saya yang lulusan Medina, kalau ngomong sah, cuman nggak ada adab. Sah kenapa? 4 anggota badan itu kebasuh, ya mukanya kebasuh, tangannya kebasuh, kepalanya basuh, tapi nggak ada adab, ya seperti itu. Baik, mari kita lanjutkan. Ya, setelah wudu, mandi. Kita lanjutkan di sini babnya mengatakan tentang yang kemarin istinja sudah atau belum? Ingat ya apa? Istinja sudah. Ya, kalau lagi ke toilet atau bangun toilet kalau bisa tidak boleh. Oke.
Sunnah mandi ada 17 sudah. Baik, kita lanjutkan di sini. Faslun bermula ini itu fasal wamsahu alal khufataini, mengusap sepatu sebagai ganti membasuh kaki dalam wudu. Jadi dalam syariat itu ada tuntunan kita itu kalau pakai sepatu atau kaos kaki itu boleh nggak dilepas, tapi ada syaratnya. Jadi misalkan Bapak ya, biasanya kan kalau di kantor-kantor atau di hotel gede kadang nggak ada tempat wudu kan, jadi terpaksa wudu di mana Pak? Wastafel. Itu kalau mohon maaf ngangkat kaki ke atas wastafel kan ada yang mampu, ada yang keganjel perut, ada yang nggak kuat. Maka syariat membolehkan tidak usah dibuka sepatunya atau kaos kakinya, cukup diusap bagian atas dari kaos kaki atau sepatunya. Nah ini dibahas di sini ya. Wamsahu alal khufataini jaizun, mengusap sepatu sebagai ganti membasuh dalam wudu itu boleh. Ya, saya kalau ke mana? Terutama di Masjidil Haram, tentara yang jaga itu kan pakai sepatu meskipun di dalam masjid. Mereka batal, kemudian mendekati air zam-zam atau tempat wudu, mereka wudu, gak pernah melepas sepatunya. Ya, dengan syarat apa? Bisa rasati syara'ito, dengan 3 syarat. Jadi kita kalau wudu, ya misalkan di rest area di mana-mana itu, ya. Kalau berarti kalau di rest area itu dibuka sepatunya, tapi kaos kakinya nggak dibuka, kira-kira begitu. Ya, tapi kalau seperti tentara di Masjidil Haram itu sepatunya kan dipakai terus, ya tidak dilepas. Syaratnya 3. Yang pertama, ayyab tadi'a lubsuhuma ba'da kamalit toharoti. Yang pertama adalah mulai memakainya setelah keadaan suci yang sempurna. Jadi dari rumah wudu pakai kaos kaki, pakai sepatu. Kemudian rapat di hotel, misalnya apa yang di Mega Kuningan situ, Ritz-Carlton. Di hotel Ritz-Carlton mau sholat, musolanya kecil atau nggak ada musola, terus wudunya di mana? Wastafel. Maka anggota wudu yang 4 tadi, muka, tangan, usap kepala, pas kaki, dibuka sepatunya, cukup ditilam-tilam bagian atas. Ini namanya ya disebut dengan membasuh atau khuf. Syaratnya sebelum memakai sepatu tadi sudah wudu. Yang kedua, wa ayyakuna satiro limahali husnil fardi minal qodamaini. Sepatu atau kaos kaki yang menutup seluruh bagian kaki yang wajib dibasuh dalam keadaan wudu. Maksudnya itu kaos kakinya itu sampai nutup sini, bukan yang kadang kaos kaki kan ada yang di sini doang. Jadi kalau kita sudah wudu pakai kaos kaki, nanti wudu lagi nggak harus membuka kaos kakinya. Syaratnya sebelum itu memakai sudah wudu. Kemudian diteruskan yang ketiga, syaratnya apa? Wa ayyakuna mimma yumkinu tatabu'ul mashi 'alaiha. Dan sepatu tersebut terbuat dari bahan yang memungkinkan kuat untuk berjalan terus-menerus. Maksudnya sepatu atau kaos kaki itu nggak lumer kalau kena air. Jadi kita boleh tidak melepas sepatu atau kaos kaki, syaratnya 3. 1, sebelum memakai kaos kaki wudu. Yang kedua, itu penutupnya menutup telapak kaki sampai mata kaki. Kalau pakai sandal ya nggak boleh kan
kita pakai sandal, berarti kan nutup sebagian aja. Apakah lagi sandal jepit merek apa yang paling terkenal? Swallow. Nggak bisa, kalau Swallow harus dilepas. Selop pengantin itu nggak bisa karena tidak menutup semuanya. Kenapa syariat begini? Biar nggak repot. Kalau nyopot selop kan gampang, tapi nyopot sepatu, nyopot kaos kaki itu repot. Ya. Berapa hari? Kita lanjutkan. Wa yamsahul muqimu yauman wa lailan. Kalau kita nggak lagi keluar kota, di kota sendiri boleh untuk mengusap sepatu itu berapa lama? 1 hari 1 malam. Jadi pagi-pagi kita ini, kemudian ada acara di hotel gitu ya, nggak dilepas-lepas sampai 1 hari 1 malam. Ya. Permulaan batas waktu dihitung sejak berhadas yang pertama setelah memakai sepatu. Jadi pagi-pagi Bapak wudu, kemudian jam 11 batal, maka berlaku mulai jam 11 nanti itu sampai jam 11 besok, 24 jam masih mau kalau mau seperti itu. Misalkan lagi di puncak ya, dingin banget ya, nggak buka sepatu boleh. Kemudian ya, wal musafiru salasata ayamin bila yalihina waqtida'ul mudati min hina yuhditu ba'da lubsu khaufain. Kalau lagi mukim tidak keluar itu 24 jam, kalau lagi keluar rumah atau berpergian itu boleh berapa? 3 hari 3 malam. Ya, tergantung ya tingkat baunya ya. Kalau sudah bau masa nggak dilepas ya. Kemudian ya, kapan itu yang namanya pengusapan menjadi batal? Ya, kalau yang pertama dibuka. Jadi kalau sepatunya, kaos kakinya dibuka, maka batal, harus dibasuh. Yang kedua, sudah expired. Apa itu? Kalau lagi di rumah sudah lebih dari 24 ya harus dibasuh. Kalau di luar mana? Di luar kampungnya atau lagi musafir, berarti hari keempat harus normal. Ya. Tapi kalau sudah nggak baunya nggak tahan, jangan nunggu. Kamu nggak itu? Enggak kan masih bisa 3 hari. Lagi sholat itu yang sujud di belakangnya. Nah, ya mudah-mudahan ini menjadi tambahan bahwa salah satu bentuk syariat Islam itu berusaha bukan berusaha. Allah itu selalu memberikan kemudahan bukan kesulitan. Salah satunya tadi, kalau kita sudah punya wudu, pakai sepatu sama kaos kaki, cukup dibuka kaos kakinya sepatunya saja, atau bahkan sepatunya nggak dibuka. Tapi tadi untuk hatinya tenang, sepatunya dibuka, tidak usah dilepas kaos kakinya, ditilam-tilam atasnya saja, itu sudah sah secara wudu. Waktunya kapan? Kalau untuk orang yang di rumah 24 jam. Kalau lagi bepergian 3 hari 3 malam. Sudah suruh wallahu a'lam bishawab. Silakan kalau ada yang mau disampaikan, kalau enggak kita tutup. Kalau sepatunya kena najis mau jalan kita ada minyak-minyaknya. Ya tadi kan gini, logikanya kalau mau sholat ke musola sepatunya dilepas atau enggak? Sepatunya kan dilepas, tapi kaos kakinya itu nggak perlu dilepas. Jadi itu berbeda. Jadi konteksnya, kecuali kalau orang musafir zaman dulu itu kan sepatunya dipakai terus, sholatnya di padang pasir atau di mana. Nah itu berlaku fatwanya Imam Hanafi. Sepatu atau ini contoh gamis saya begini. Gamis ini begini, kadang kan ada yang nyampar najis. Nah, seret kena najis, seret kena debu lagi jadi suci. Gitu. Fatwanya ulama begitu. Kita pakai sepatu, sepatunya nginjek mohon maaf kotoran ayam, terus nginjek lagi debu yang suci. Maka secara hukum setelah nginjek debu yang suci itu jadi suci. Tapi kita kan kadang menjadi ragu. Nah, dilepas saja kalau sepatunya, tapi kaos kakinya kan nggak harus dilepas. Ya.
Sama seperti lagi duduk begini, kita mau sholat suruh, kentut enggak, kentut enggak, kentut enggak. Yang berlaku yang mana? Tergantung keyakinan. Kalau enggak ada bunyi bret, tidak ada bau, enggak kentut, maka itu tetap dihukumi kita punya wudu. Tapi kalau tadi udah brebet, ya enggak bisa. Karena itu udah ada seperti itu. Ya, gitu. Ada yang lain? Ya. Yang terakhir tadi dikatakan bahwa ada yang menyebabkan ini lepasnya sepatu, yang kedua expired tadi ya. Ya. Terus kalau saya baca sini ada yang ketiga, terdapat sesuatu yang mewajibkan mandi. Oh iya. Ya maksudnya tadi apa namanya? Ya Allah. Mimpi basah. Ya, mimpi basah nggak bisa nilam-nilam karena wajib mandi tadi. Meskipun ya kemudian ada solusi lain, mandi tapi dia lagi demam maka mandi. Tapi kalau itu betul ya tadi belum selesai saya baca. Yang pertama tadi expired, yang ketiga menjadi tidak berlaku kalau dia wajib mandi. Mohon maaf, pakai kaos kaki tapi kemudian berhasrat sama istrinya, ya nggak bisa. Wong sesuatu yang lebih dari itu dia kerjakan, maka buka kaos kaki aja maka tak mau. Ya terima kasih dilengkapi keterangannya, ya Pak. Kemudian saya tadi jelasin mengenai tawakal. Ya. Diartikan pasrah bisa. Ya oke. Ya diartikan pasrah, tapi pasrahnya itu bukan pasrah yang putus asa. Karena ada yang pasrah dikit-dikit kumaha Allah, kumaha Allah. Dia udah tahu dia bed, terus tawakal. Kamu diabetes kok makan apa? Kue bolu. Wah, terserah Allah aja. Saya serahkan urusannya sama Allah. Ini tawakal yang konyol. Itu ya. Udah tahu diabetes, ya tawakalnya apa? Ikhtiar, ya. Bagaimana secara ilmu pengetahuan. Maka yang kedua tawakal kan seperti tadi nasihat dokter itu. Nasihat dokter itu kan berdasarkan ilmu, berarti boleh pasrah tapi pakai ilmu. Kamu kok nggak kerja? Rezeki mah dari Allah. Waktunya bayar listrik ya nanti gitu ya. Nggak begitu. Yang kerja keras saja belum tentu dikasih rezeki sama Allah, apalagi kan gitu. Ya, sama mohon maaf, ada teman-teman yang rajin ibadah tapi nggak pakai ilmu. Dia perginya itu ibadah mulu. Giliran ngambil rapot, istrinya nelpon, Pak pulang dong ngambil rapot. Udah rapot serahkan aja sama Allah. Apa nggak kurang aja? Masa ngambil rapot aja harus Allah. Jadi pasrah iya, tapi pasrahnya kan tadi ada seperti pasrahnya anak kepada ibunya. Karena yang di dalam otaknya anak itu makan ibu, minum ibu, ganti baju ibu. Dua, dokter sudah belajar dulu kalau sakit ini obatnya ini, kalau ini kan gitu. Jadi kita itu apa menyandarkan sesuatu karena yakin. Ya. Yang ketiga seperti mayat, nggak boleh. Kemudian tadi, kenapa kamu apa namanya naik motor nggak pakai helm? Udah pasrah aja sama Allah. Kalau kepalanya waktunya pecah ya pecah. Nah itu namanya konyol. Ya, pakai. Justru karena tawakal kepada Allah kita pakai helm. Ya, karena apa syariatnya harus dijalankan begitu. Baik ya, mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang asyik. Karena apa? Kata Sayyidina Ali, kita itu nggak punya apa-apa juga harusnya sudah bangga. Kita punya Tuhan Allah Subhanahu wa taala yang la ta'khuduhu sinatu wala naum, enggak pernah ngantuk apalagi tidur. Setiap menit, setiap detik urusan kita itu selalu diberesin sama Allah. Ya, mudah-mudahan saya termasuk mohon maaf bab pilpres tadi saya ditanya saya selalu menjawab begitu karena dipesenin jangan sampai kita ya menggantungkan kemaslahatan negara hanya dengan satu atau dua orang. Tapi kalau dalam hati kita ini yang terbaik, saya pilih mudah-mudahan menjadi jalan pertolongan Allah. Tapi jangan sampai ngancam, kamu kalau nggak milih ini nanti Indonesia begini. Berarti kita menggantungkan nasib negara kepada makhluk, nggak boleh. Yang memberikan manfaat atau mudarat itu Allah, bukan makhluk. Ya, Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa barik wasallim ajmain. Ya Allah, berilah kami pahala sebagaimana Engkau memberikan pahala kepada orang-orang yang saleh. Berikanlah hati kami mudah berzikir, menyebut namamu, bersyukur atas segala nikmat-Mu, dan ibadah kami semakin hari semakin baik. Ya Allah, jadikanlah kami orang yang berbahagia dengan syariat Islam, yang memudahkan dan tidak pernah menyulitkan kami. Selalu ada jalan keluar dari apapun yang kami tidak merasa ada jalan keluar. Ya Allah, tolonglah kami menjadi orang-orang yang istiqomah, sehingga hati kami tidak pernah takut, tidak pernah sedih, karena kami merasa terjamin dan terjaga oleh-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahirabbil alamin. Wal asri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berangkat haji. فبأي آلاء ربكما تكذبان